Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman calon mahasiswa Indonesia, tahukah bahwa SNBT 2026 menghadirkan kejutan besar dalam dunia pendidikan tinggi Indonesia? Jika selama ini program S1 program studi S1 selalu mendominasi pilihan mahasiswa, kini trennya mulai berubah. Berdasarkan data resmi SNPMB 2026, hanya ada 3 program studi S1 yang berhasil masuk daftar jurusan paling diminati secara nasional. Sementara itu, program vokasi seperti D3 dan juga D4 justru mengalami lonjakan peminat yang sangat signifikan. Lalu, jurusan apa saja yang paling diburu tahun ini? Mengapa bidang vokasi mulai menggeser popularitas S1? Dan program studi mana yang memiliki persaingan paling ketat di Indonesia? Nah, di video ini kita akan membahas secara lengkap daftar jurusan terfavorit SNBT 2026, jumlah pendaftarnya, tingkat persaingan hingga tren masa depan pendidikan dan dunia kerja di Indonesia. Jadi pastikan teman-teman menyimak video ini sampai selesai. SNBT 2026 tahun ini diikuti oleh lebih dari 871.000 peserta dari seluruh Indonesia. Angka ini menunjukkan bahwa persaingan masuk perguruan tinggi negeri semakin ketat dari tahun ke tahun. Namun, dari total pendaftar tersebut, hanya sekitar 286.000 peserta yang berhasil lolos seleksi. Artinya bahwa tingkat kelulusan nasional berada di angka sekitar 32,9%. Jadi dari setiap 100 peserta, hanya sekitar 33 orang yang berhasil mendapatkan kursi di perguruan tinggi impian mereka. Menariknya lagi bahwa tren tahun ini juga menunjukkan perubahan besar dalam pilihan jurusan calon mahasiswa. Program vokasi seperti D3 dan D4 mulai mengalami peningkatan peminat yang sangat signifikan. Banyak siswa kini lebih mempertimbangkan jurusan yang memiliki keterkaitan langsung dengan dunia kerja dan peluang karir yang jelas. Hal ini tentu menjadi sinyal bahwa pendidikan tinggi di Indonesia mulai bergerak menuju pembelajaran yang lebih praktis, adaptif, dan sesuai kebutuhan industri masa depan. Nah, sekarang kita masuk ke program studi S1 paling diminati nomor 1 di SNBT tahun 2026. Posisi teratas ditempati oleh Teknik Pertambangan dan Perminyakan Institut Teknologi Bandung atau ITB. Jurusan ini berhasil menjadi salah satu program studi dengan tingkat persaingan paling ketat di Indonesia, di mana jumlah pendaftarnya ini mencapai 4.789 peserta. Sementara kuota yang diterima itu hanya 115 orang saja. Artinya bahwa peluang lolos di jurusan ini sangat kecil dan membutuhkan persiapan yang benar-benar matang tentunya. Tingginya minat terhadap jurusan ini tidak lepas dari prospek kerja yang menjanjikan di sektor energi pertambangan, kemudian industri strategis nasional. Selain itu, lulusan teknik pertambangan juga dikenal memiliki peluang karir global dengan gaji yang kompetitif. Sehingga tidak heran jika jurusan ini menjadi incaran banyak calon mahasiswa terbaik dari seluruh Indonesia. Kemudian selain teknik pertambangan, jurusan hukum juga menjadi salah satu program studi yang paling diminati pada SNBT tahun 2026 ini. Di mana 2 kampus dengan peminat terbanyak ini berasal dari Undip Universitas Diponegoro, dan juga UI Universitas Indonesia. Keduanya dikenal memiliki reputasi akademik yang sangat kuat di bidang hukum nasional. Di posisi pertama ini ada S1 Hukum Undip, menempati peringkat nasional ke-7 dengan jumlah pendaftar mencapai 4.685 peserta.
Namun untuk kuota yang diterimanya ini hanya 287 orang. Persaingan masuk jurusan ini tentu sangat ketat. Sementara itu untuk S1 Ilmu Hukum Universitas Indonesia ini berada di peringkat nasional ke-10 dengan jumlah pendaftar sebanyak 4.187 peserta dan hanya menerima 174 mahasiswa baru. Tingginya minat terhadap jurusan hukum menunjukkan bahwa profesi di bidang legal, pemerintahan, advokasi hingga korporasi ini masih menjadi pilihan karir yang sangat diminati oleh generasi muda Indonesia. Selanjutnya, fenomena paling menarik di SNBT tahun 2026 ini justru datang dari program vokasi, teman-teman. Tahun ini, program D3 dan juga D4 berhasil mendominasi daftar jurusan dengan peminat tertinggi di Indonesia. Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3 ya di Universitas 11 Maret atau UNS. Jumlah pendaftarnya ini mencapai 5.582 peserta. Sementara kuota yang tersedia itu hanya 43 kursi saja ya. Ini menjadikan program tersebut sebagai salah satu jurusan dengan tingkat persaingan paling ekstrim di SNBT tahun 2026 ini. Tingginya minat terhadap jurusan vokasi menunjukkan perubahan pola pikir calon mahasiswa Indonesia. Kini banyak siswa mulai memilih jurusan yang lebih praktis, siap kerja dan memiliki hubungan langsung ya dengan kebutuhan industri modern saat ini. Bidang seperti K3, keperawatan, kemudian teknologi informasi, perpajakan, hingga komunikasi digital ini menjadi semakin diminati karena memang dianggap ya memiliki prospek kerja yang jelas dan peluang karir yang terus berkembang di masa depan. Nah, teman-teman, dari data SNBT tahun 2026 ini, kita bisa melihat ya bahwa dunia pendidikan tinggi Indonesia ini sedang mengalami perubahan besar. Kini popularitas jurusan tidak lagi hanya ditentukan oleh nama besar kampus atau gelar akademik semata. Banyak calon mahasiswa mulai mempertimbangkan prospek kerja ya, kebutuhan industri, serta peluang karir di masa depan. Hal ini terlihat dari dominasi program D3 dan D4 ya dalam daftar jurusan paling diminati tahun ini. Bahkan hanya ada 3 program studi S1 yang berhasil masuk jajaran terpopuler secara nasional. Selain itu, bidang keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 muncul sebagai tren baru yang sangat diminati generasi muda Indonesia. Ini menunjukkan bahwa jurusan berbasis keterampilan praktis dan kebutuhan industri semakin mendapatkan perhatian besar. Karena itu, memilih jurusan sebaiknya memang bukan hanya mengikuti tren saja ya, tetapi juga harus disesuaikan dengan minat, kemampuan, dan potensi diri masing-masing. Dengan pilihan yang tepat, tentunya peluang sukses di masa depan akan semakin besar. Nah, menurut teman-teman, kira-kira jurusan apa yang akan paling dibutuhkan di masa depan nanti? Apakah bidang teknologi seperti artificial intelligence atau AI dan cyber security, atau justru jurusan kesehatan, bisnis digital, dan energi terbarukan yang akan semakin mendominasi? Tulis pendapat teman-teman di kolom komentar karena pendapat yang teman-teman tulis nanti barangkali ini bisa jadi inspirasi ya. Jadi inspirasi untuk calon mahasiswa lainnya. Jangan lupa juga untuk dukung channel ini dengan cara like video ini, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi terbaru seputar pendidikan, SNBT, dunia kampus, dan peluang karir masa depan. Bagikan juga video ini kepada teman, sahabat, dan juga keluarga yang sedang mempersiapkan kuliah agar mereka juga mendapatkan informasi yang bermanfaat. Terima kasih atas dukungan teman-teman semua. Sampai jumpa di video berikutnya dan semoga sukses meraih kampus impian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.